Al-Fatihah. Warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, jamaah yang disayangi Allah. Maka di bawahnya bertanya pada telenga mengenai nafsu dan juga mengenai dengan hamba Allah yang berguna dalam kehidupan dan juga yaitu daripada mengenai dengan syariat dan hakikat. Makanya hadir di bawahnya boleh ditanya kekukar Kepala Mana, Kuaan, Kuawalis, dan guru-guru yang lain yang hadir kadang khidmat. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bak uronyo bertanya mengenai dengan nafsu. Nafsu bertanya sebelum bertanya yang dikatakan nafsu itu awalnya adalah roh. Rohnya terutama dalam tubuh, maka bernafsu kaudip. Maka obat kaudip adanya gunung, panca indera, lahir dan batin. Maka dia berkemauan. Berkemauan yaitu bermacam-macam. Maka oleh diri kita dan Allah ada Rasul biyu kita untuk putih nafsu dia. Pakaian dia nafsu dia biyu putih. Yang pertama biyu putihnya daripada yaitu adat-adat nafsu dan tabiat-tabiat nafsu yang jelek. Meskipun adat-adat nafsu dan tabiat-tabiat nafsu yang jeleknya, bedanya harus dapat melakukan paling kurang nafsu mutmainnah, baik nafsu amarah dan lawamah, ataupun malahimah. Karena nafsu amarahnya dia menjurus kepada kejahatan mendung. Walaupun mendung menjurus kepada kejahatan. Maknanya umpama dia lagi tidur dulu dia hanya semayang. Bunyi-bunyi hana juga. Ini termasuk nafsu amarah tadi. Termasuk nafsu amarah. Karena dia melanggar peraturan Allah. Berarti kita harus datui nafsu amarah. Makanya oleh diri kita juga nafsu lawamah. Ini karena berkemauan untuk melakukan kebaikan, tapi berat untuk melakukannya. Ada nafsu malimah jika melakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, maka dia terhijab Allah dengan diri dan lainnya. Maka orang-orang tersebut yang lebih nafsunya hanya gebi oleh Allah, yaitu surganya. Dan golong diakui oleh Allah dan hamba-hamba kaya. Golong diakui oleh Allah dan hamba-hamba kaya. Makanya diri kita juga bersihkan. Yang pertama nafsunya bersihkan daripada syirik, baik lahir maupun batin. Dibersihkan nafsunya kalau bahasa adanya baik melihat pada diri, baik melihat pada lain. Dan juga oleh diri kita hanale yang kita patuhi, hanale yang kita cintai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hukum dalam ilmu sufi yang kecilik yang nadmayana cilik. Orang yang meninggalkan perintah Allah dan syirik penuh, mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti syaitan. Berarti kita ditemah syaitan, dia percaya pada syaitan. Uya udah syaitan dipetik. Dia percaya pada nafsu dia. Uya udah nafsu dia dikubur. Dia syirik dalam ajaran tasawuf, dalam ajaran sufi. Tapi kalau dalam ajaran syariat, kalau syiriknya cuma pedung.
Nah, tumah patung, tumah madawo, tumah lainnya. Di dalam ajaran sufi ini ada nama orang yang tidak melakukan perintah, menjauhkan larangan, dia adalah syirik zahir. Nah, makanya oleh diri kita harus paham, harus kita bersihkan dalam kehidupan dia. Maka kemudahlah kita nyonyo, bertaturi tanyonyo yang hatu dia tanyonyo Allah, yang hatu dia tanyonyo adalah Allah subhanahu. Tapi tanyo kalau lagi yang hatu dia tanyo, toh dan lagi, itu tumayang, ada tumayang. Geyu bahwa ibadah oleh Allah untuk mendekati nya anak datang mendekati Allah, anak datang ibadah kepada Allah. Alasan ini pun tanya karena hana rezeki. Padahal Allah kalau dijanjikan bagaimana rezekinya di tangan kau, kon di tangan makhluk rezekinya. Karena kita nafsu dan belum baik, maka seolah-olah nak itu rezekinya di tangan kau, maka kita bersungguh-sungguh berusaha tadi. Oh malah, anak piu. Untuk bedanya yaitu untuk mendapatkan makan dan minum. Padahal itu tidak. Hanya yang laginya oleh diri kita harus pahami. Makanya nafsu bedanya itu golong ge. Nah, maka bedanya harus hidup ketenangan, kedamaian. Baik bedanya pangkat, baik bedanya apa, baik bedanya pengaruh, ketenangan hana. Maka hana hidup ketenangan oleh Allah, karena Allah belum mengakui orang-orang itu adalah jadi hamba ya. Makanya kita mengampun syirik. Nah, tapi ada syirik tapi itu. Syirik karena tatui. Ya, syirik karena tatui. Hanya yang hanya gebi kita bergaul. Oleh diri kita kon ngomong tidak bergaul. Cuma tak bergaul berarti tidak syirik. Pakon syirik mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan. Mantong air nafsu dan mantong air syaitan dengan Allah. Itu ajaran tasawuf, ajaran sufi. Nah itu beda. Makanya zikir yang atuh di jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa atuh zikir Allah sembahyang ya. Puasa. Nanti berbuat baik, mengajak orang buat kebaikan, berbuat kebaikan. Pokoknya yang atuh. Nanti pu yang diaturkan oleh Allah di dalam hukumnya itu kita jalani itu memang. Nyan yang zikir orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Makanya beda. Makanya yang beda hanya mono ajaran tasawuf. Ajaran sufi, musyrik zahir itu orang hukum. Nah, itu sekedar pengakuan ayat Islam. Dan juga baru hati gedanya melihat, merasakan bahwa gedanya harus membersihkan nafsu gedanya daripada yaitu syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Maka gedanya hanya merasakan ada diri dan lainnya. Baik di segi perbuatan, sifat dan wujud hanya Allah. Nah, berarti Allah itu yang berbuat, Allah itu yang menghendaki, Allah itu yang mengadakan. Di atas miliknya itu sendiri, maka nafsu itu bersih. Anale kanan pada tubuh dan nyawa. Anale kanan pada perbuatan, sifat dan wujud makhluk hilang, berarti bersih. Itu maknanya yang bikin nafsu kita nyonya, berarti hilang daripada wujud mauhum. Makna wujud mauhumnya itu wujud wahab, wujud selain Allah. Berarti kamu bersih, hanya melihat kepada selain Allah, hanya melihat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya oleh diri kita juga yaitu bahwa barulah orang-orang itu yang diberikan bakabilah, tidak dapat pada mereka kesempurnaan af'al dan asma dan sifat beribadah mengembalikan kepada zat semata-mata. Nah, nanti kalau mengembalikan zat kepada semata-mata, dari itu bagi mereka itu mempunyai nafsu yang baik. Jadi yang lainnya itu nafsu dan bau geli. Nah, bau geli nafsu dan nah, itu mungkin nafsu dan nah, makanya oleh diri kita melatih-latih supaya nafsu dan akan baik. Karena tujuan dan hidupnya hanya untuk berkhidmat dan untuk beribadah hanya pada Allah. Bedanya hidup itu kalau lagi yang untuk berkhidmat pada nafsu dia. Ya, yang kita pikir malam lah bagaimana cara mencapai, bagaimana cara kita pangkat. Yang ini berkhidmat dia, tapi yang kita pikir, bagaimana mendekati Allah, bagaimana untuk kita dapatkan iman yang baik, bagaimana untuk kita dapatkan amal yang baik, bagaimana untuk kita dapatkan yaitu ibadah yang baik, bagaimana untuk kita dapatkan akhlak yang baik. Dan yaitu kita hanali kenal. Maka riulah kita karena golong kita dapat menyaksikan keberadaan Allah
ataupun tidak. Karena adanya macam syirik baik zahir maupun batin dibersihkan di dalam ajaran tasawuf itu yang pertama hati. Hati kalau dalam istilah bahasa tadi halal, kalau di dalam istilah tarakat berpikir dan dulu dan sir dan juga khafi dan alfa supaya terlihat cahaya keberadaan Allah di dalam hati hingga hilang cahaya keberadaan diri tadi dan hilang cahaya keberadaan lainnya tadi. Dan halane orang-orang tersebut untuk melakukan sesuatu itu untuk keuntungan diri dan maksud diri, hanya untuk mendekati Allah dan hidup bersama Allah di dalam menjalani kehidupan. Nah, makanya yang kena bersihkan nafsu tanya wasiyah bakal pahit bersihlah nafsu itu. Makanya oleh diri kita baru orang-orang tersebut kalau telah bisa dia fana kepada zat afal sifat dan zatnya maka hilang ayan, maka terlihatlah yaitu segala sesuatu itu pada ayan sabita dengan pengertian kagado selain Allah. Kenyataan keberadaan Allah itu nyata pada lahirnya dan nyata pada batinnya, maka hilanglah dalam batinnya itu permusuhan dengan siapa saja tanpa kecuali dia, karena nyata batinnya selalu dalam dia mencintai Allah dan juga akan mendekatinya. Hanya oleh diri kita harus dipahami dalam metode tarikat bahwa kedanya ulum yang lainnya akan berguna dalam kehidupan. Yang ulum yang lainnya akan jadi berguna dalam kehidupan. Nah, kaji jadi pemimpin. Yang Nabi Ahmita di kepemimpinan anak bayi lagi dikejuk keluar dari apa diikut keluar dari orang-orang tersebut. Jadi ikut keluar oleh orang-orang oleh sebab hatinya telah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia tidak lagi tujuan hidupnya untuk lainnya, dia tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Nah, makanya oleh diri kita usahakan, usahakan supaya kita jadi hidup itu manfaat. Jadi berguna. Hidup itu hanya berguna, lalu untuk kepentingan diri dan maksud diri dalam hidup. Makanya oleh diri kita beliau belajar ajaran tasawuf, beliau belajar ajaran sufi, oleh diri kita mengat bersih hati batin daripada syirik dan nifaq. Makanya oleh diri kita tak budayakan dalam kehidupan. Maka beda di ajaran syariat non hakikatnya mula. Syariatnya adalah ilmu dan amal. Niat adalah untuk mencari keuntungan diri dan nafsu diri. Tetapi hakikat adalah syuhud, untuk dapat menyaksikan merasakan keberadaan Allah baik pada diri dan alam ini. Supaya hilang ingatan pandangannya pada diri dan alam, hanya kepada Allah semata. Makanya oleh diri kita syariat itu didasarkan akidah, hukum syarak dan akhlak. Akidah itu keyakinan terhadap Allah dan Rasul, sifat keduanya wajib dan yang mustahil, dan juga perkataan Allah dan perkataan Rasul. Apabila kita melakukan kebaikan mendapatkan kebaikan, apabila kita melakukan kejelekan akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Karena kita percaya pada Allah yang mudah masuk dalam jiwa kita. Kepercayaan itu masuk dalam jiwa kita. Hingga kita bersungguh-sungguh melakukan yang diperintahkan Allah dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan yang dilarang pada Allah. Tapi hanya masuk dalam jiwa kita yang mudah, yang netim yang bersungguh-sungguh. Cuma sekedar yakin, belum ainul yakin. Apabila kita nyata hakul yakin, yang nyata janji Allah dan nyata dalam pandangan orang tersebut. Nyata dalam pandangan ini janji Allah. Makanya oleh diri kita selalu untuk berjuang pada diri kita masing-masing. Maka supaya kita memahami syariat. Makanya syariat itu hukum syarak atau yang riu oleh Allah yang dilarang tinggalkan. Baik di segi kita gaul, baik di segi kita berpakaian, baik di segi kita ucapan, baik di segi kita ucapan. Yang kita sesuaikan aturan. Tidak boleh melanggar peraturan. Kalau kita melanggar peraturan, berarti kita kalau melihat Allah, mata melihat diri, mata melihat lainnya. Baik di segi gaul, baik di segi
berpakaian, mencari rezeki, ibadah dan sebagainya. Makanya kita harus bersyariah, maka harus ada ilmu. Nah, kalau kena ilmu kita amalkan. Oh, kita hanya jauh baca kita, hanya jauh baca punane Arab jauh dan sebagainya. Kalau Pak Guru kan pegang ucapan mana, ubud yang liu dek kana, contoh akhlak kana, atau non batinnya. Nah, supaya oleh diri kita yaitu yang didapati oleh guru tersebut itu melimpah pada diri kita, hingga jadi tabiat bagi kita tabiat guru itu berpindah pada diri kita. Ayat perlu kita pahami dalam kehidupannya ya. Makanya apabila kita hanya memahami, bangunlah akhlak yang baik ini. Dan pada dulu bahwa saja urut untuk mendekati Allah. Pada dulu kita mencoba dapat urut untuk beribadah pada Allah. Kalau ibadah padanya, kalau ibadah padanya. Nah, inilah oleh diri kita harus paham. Yang paham maka ajaran agamanya mudah dalam hidup. Karena orang yang paham masalah agamanya dia hanya islahat ni. Jadi hanya nyoba hanya dengar, lalu pikirannya hanya islahat. Secara jasad ada islahat awalnya, tapi secara batinnya awalnya islahat. Nah, dia istirahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh diri kita dulu, apabila kita kata melunaskan hak rububiyah Allah, maka Allah akan melunaskan hak diri kita. Baik mengenai dengan rezeki, ya kesehatan dan sebagainya. Allah itu sendiri memberikan hak adanya. Karena tadi kamu melunaskan haknya, melunaskan hak rububiyah. Katanya selalu bersama Allah dalam menjalani kehidupan. Makanya oleh diri kita harus bersyariat dan harus berhakikat. Ada tempat kita berhakikat mantau bersyariat hana. Nah, maknanya syariat itu ilmu dan amal, baik itu mengenai dengan ilmu zahir benar, baik mengenai ilmu batin. Amalkannya, ini syariat. Makanya baru tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan batin atau diri kita menyaksikan keberadaannya, baik pada diri kita dan alam. Baru kita akan mudah menjalani kehidupan di muka bumi. Cuma ayat yang selalu saya sampaikan ini, kalau dibuka oleh guru-guru kita cuma lucu sekilas mantong. Oleh diri kita bisa teramalkan dalam kehidupan dan sehari-hari. Semoga oleh diri kita selalu kita bertobat, selalu kita berinabah, selalu istiqamah, selalu dasar syariat dan syariat yang suci. Hanya kita harus paham ya. Karena selalu bertobat, selalu kita selalu memperbaiki diri. Kita kalau dosa, istighfar, lagi ampun, menyesal, dan juga kita berusaha hanya melakukan itu. Nah, itu yang bertentangan dengan aturan. Dan tetap dengan sabi-sabi memperbaiki diri. Mulai dino sampai uku sabi-sabi dia memperbaiki diri. Baik lahir maupun batin. Itu istiqamah dalam berdaya bersama. Dan juga didasarkan syariat. Makna didasarkan ilmu. Dan yang memperbaiki yang benar, yaitu istiqamah itu didasarkan ilmu. Dan tarekat yang suci. Bedanya tidak lain hanya untuk dapat mendekati diri kepada Allah, dapat beribadah kepada Allah. Maknanya supaya diri kita selalu dapat menyaksikan keberadaannya pada diri dan alam ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka batinnya selalu dekat dengan Allah. Bukan lagi dekat dengan diri dan lainnya. Maka yang bisa kita lakukan, dan insya Allah Allah akan menjaga kita dalam menjalani kehidupan. Maka inilah perlu kita contoh suri teladan pada guru kita yaitu Abuya, baik lahir kita maupun batinnya. Kalau dengan mata batin, di mana saja kita berada, kaitkan nafsu kita dengan nafsu beliau, hati kita dengan hati beliau, kemauan kita dengan kemauan beliau, supaya oleh diri kita pandangan batin dan pandangan batin beliau, supaya hilang pandangan batin beliau. Karena beliau nafsu beliau selalu beribadah, hati beliau selalu ingat Allah, kemauan beliau tidak lain hanya untuk mendekati Allah, batin beliau selalu memandang hanya kepada Allah, tidak kepada diri, tidak kepada lainnya. Inilah yang tujuan oleh diri kita. Apabila yang akan dicapai oleh murid-murid beliau, maka orang itu akan diangkat derajat, di mana saja dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah, di mana saja dia berada. Nah, inilah yang perlu kita pahami, kita tanamkan dalam jiwa kita
Semoga kita menjadi hamba Allah yang baik. Sebenarnya saya sampaikan di lokasi kita yaitu tanya jawab. Alhamdulillah sama-sama kita akan ada dengar yaitu tausiah oleh kita semoga kita benar-benar bisa memahami dan mengamalkannya. Dino, mari kita ketemu dalam acara selanjutnya tanya jawab kepada mak-mak dan ayah-ayah yang kemanyong baik tentang pelajaran danyo maupun hal keadaan kelakuan danyo si uro-uro nyajir danyo supaya mendapatkan pemahaman juga arahan dalam kehidupan danyo. Kepada mak-mak, ayah-ayah dipersilakan. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan ini boleh yang pada tadi. Yang sebetulnya makalahnya ataupun ajaran Tarekat Tasawufnya kamu lo pribadi mengerti, bukan paham bukan mengerti, tetapi faktor agak susah untuk menjalankannya. Sekian demikian. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacut burai dan tuan bertanya guna nama kalah tentang firman Allah. Jadi dalam firman Allah yang dipegah, tidak aku ciptakan jenis manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan hadis yang dipegah pun lebih, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan bumi dan sekalian alam ini. Yang kibar penjelasan di rumah ke hadisnya palsu atau sahih berbeda atau kibar. Cuma yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Makanya oleh diri janyo isi makalahnya paham ya. Adapun mengerti bahkan bedanyonya itu sulit untuk dijalankan. Yang pertama oleh diri janyo kurang mengaitkan nafsu danyo dengan nafsu guru. Paham? Nafsu danyo dengan nafsu guru kurang dikaitkan. Padahal hati danyo dengan hati guru, batin danyo dengan batin guru. Kalau dalam istilah danyo Arabikah syarifah hukuf kalbi dawamun dzikir. Nah, karena ulun danyo kebanyakan pengertian ulun danyo cara pegahnya yang dikejar. Cara pegah yang dikejar. Cara pegahnya hanya kayak ngono ni. Danyo kita jalankan mantong yang kali dijalankan oleh gurunya, yang kali oleh gurunya, jalankan pak diri dia. Palingnya ingatan saya baik putuh-putuh kepada Allah. Pandangan batinnya juga baik putuh-putuh kepada Allah. Kalau untuk Allah baik di segi perbuatan sifat. Nyata yang kita jalankan dari hari. Oh masalah kita nyoba. Dan apabila kita hati dan kata takun Allah, batin dan kagun Allah, gaib dan selalu melakukan perintah, yang hanya sulit bagi kita untuk jalankannya. Hanya penyebab ini, penyebab sulit itu karena tidak kurang tak kaitkan. Kaib tak kaitkan kita nafsu dia
Yo anak kemah hanya dapat dua tak jak mati, hanya ada dua tepu gitu. Jangan nak sudah ada. Yo hanya ada kerja, hanya jelas. Dikun di hati itu lagi. Padahal dikaitkan adanya kerja ni. Tujuan kerjanya adalah untuk mendekati Allah. Tujuan kerjanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hanya bicara ya. Jadi di atas kerjanya mesti secara itu. Nyopah paling burung kan di pengertian sudah nyok pula pada ini tengok buku temu jak tu. Jadi pikirnya kamu tahu ya, itu dalam ilmu tasawuf itu saya terhijab yang terhayalan walaupun yang diizinkan oleh sama. Nah, makanya cita-citanya obat anak tu lalu puasa. Inilah yang perlu kita pahami. Kalau kerja anak putawit lagi ibu minta kaya. Tuan tujuan jak anak putawitnya untuk mendekati Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah. Pokok kerja kita dua untuk Allah. Kerja bisa dua beribadah. Makanya untuk kita jalankan tahap pertamanya memang sangat sulit. Karena harus dapat putus hubungan dengan yang lain Allah. Nah, mau dapat putus hati dengan yang lain Allah kan sulit. Lalu biasanya naino diwing ni. Nah, dia kena. Tapi apabila dia putus, insya Allah Allah akan jaga. Takut ada yang puno. Jadi kehidupan dan hanya tak kaitkan dengan guru. Bahkan hawa guru dikaitkan dengan kehidupan dalam itu. Karena guru itu buatnya cara menyambut agama. Lalu cara ujian itu mana sudah? Yang mana sudah macam cara ujian. Guru itu agama. Maka siapa yang mengutamakan agama, maka Allah menjaga kehidupannya. Maka itu adalah istilah tasawuf. Siapa yang menjaga keinginan kemauan gurunya, maka dia akan dijaga oleh Allah. Akhirnya berkaitan, maka di guru itu dipilih. Maka kalau pemantau menjaga kemauan guru, keinginan guru, maka Allah membantu. Ini contoh sejarah awalnya pun jadi pedoman tidak jadi bangga. Contoh bukan, waktu itu di alam nawawai. Pakai nerta, tapi menjadi kembang, pada jadi pedoman. Baurungnya jadi pedoman, lagi nyo, perjuang kebenaran. Kalau kan ada, waktu ke jalan oleh waktu obat hana itu si lagi nyo. Kadang juga tu, kadang-kadang dicoba di Allah dengan kesenangan tadi. Waktu keinginan aku. Kadang-kadang dicoba yang menyakitkan nafsu. Maka dia kuat apa kuat. Nyakitnya yang pakon daya kurun, bedanya sulit kita jalankan yang tidak. Boleh mengaitkan nafsu daya dengan nafsu buruk. Ada kesimpulan ni. Ya makanya pakon daya lagi nyo anak obat kadu dia kau patai. Dicerita bahmu bagi dia gram tegodi, bung tegodi. Kita pun latih. Kayak ikut aja jalan orang patai dan tidak ngomong. Tahu pak. Yang tadi orang patai cerita nyo kanan potawit lagi nyo. Dicon, 2 ton, leton, sekian umum tahu itu. Jangan ni lagi wae. Tinggal ini dia akan mati ton lewat. Ada istiqamah baru. Inilah yang diberi oleh Habib. Ya, jauhkan pemimpin-pemimpin zalim, jauhkan dia itu tasawuf jahil, jauhkan dia itu kari-kari berminyak air, jauhkanlah ulama-ulama zahir. Bahkan karena mereka itu semuanya dikuasai batin mereka itu oleh nafsu mereka. Dan bantu namun dikuasai batin ini oleh nafsu loli. Paham kan? Makanya kita harus patuh jalankan itu yang diperjuangkan oleh guru. Nah, tahu jalan. Oh dia patuh perjuangkan tu itu sahur tu. Pak Somat tu bisa jalan pergi panjang itu lagi. Ada apa fikir-fikir mengenai kata dia? Ada sekali janji Allah. Siapa yang mengutamakan agama, Allah akan melunakkan hak dirinya. Nah, tanya karena hanya pedoman Pak Guru, boleh-boleh ikut dia dah sudah. Banyak pahamangan mah, ikut dia dah sudah. Kadang-kadang kita kengkeng datang modalnya. Salah besar. Banyak dia contoh lagi apa berkah dari dasar kalau betul. Dalam perjuangan juga. Dalam memperjuangkan, maka guru pun dia pada. Dan itu yang pertama sulit karena anak tak kaitkan dengan guru. Guru yakinan. Guru pun dapat kita yo. Dia bawa ilmu guru pada guru kepegang macam ini. Bawa yo makalah dia lagi nyata baca lagi nyata ngumpuk di tua. Dipikir dia guru ngawat nom pangan dan sebagainya. Dipikirnya tanya dah mulang, lagi dulu mulang ada itu. Nyong babnya kalau lu mulang mau lu tu anak. Lu mana buaya tu, anak lu buat nanti nyong. Mana buaya tu anak lu. Lu pegah ada buaya pada tengok matanya. Nyong lu koyong nyong pak kita, lu pegah bangun jangan kan hukum tidak datang ada itu. Jangan. Yang kerja yang nak kerja mana? Karena bodoh-bodoh. Tapi insya Allah.
Oh betul itu mah Pak Wong alim yang pegang makalah oleh kita menarinya mandu bawanya mengerti. Itu penting, yang penting itu kaitan dengan guru, yakinkan Pak Guru. Maka kalau tadi Abu Yanyo dalam kehidupan menjadi Allah. Kayak juga Abu ya, John dari Ubi buat Pak pesantren dan sebagainya, John pemimpin mereka dan sebagainya. Selama matanya John hanya ke arah ini. Yang bahasa isyarat Abu ya. Selama lu memperjuangkan ajaran tasawuf kesufian, baru lu terarah ini. Baik diri lu, baik keluarga. Yang pun makna. Yang lu tahu kemana? Kemana kena dia? Jadi pertanyaan gue, kepegawaian itu semenjak Abia memperjuangkan filosofinya baru terarah baik kepada Abia dan juga kepada keluarga Abia. Jadi makna ibarat karena yang diperjuangkan Abia itu adalah yang pertama ilmu hak, tidak mencampuri urusan dengan Allah, tetapi urusan dengan Allah. Makanya dengan faktor sesuai dalam makalah urus yang beriman kami. Maka dalam ajaran Rasulullah yang dibahas adalah isi cara iman kami. Yang boleh untuk tak itibar dekanya jadi pelajaran yang kata-kata abianan tu. Jadi yang menurut pelajaran itibar abiannya adalah secara pribadi, maka berpeganglah kepada dia yang kepegangnya dan yang diajarkannya. Ini meleweng lagi berpegang jauhkan sama zahir, yang contohnya berpegang sepenuhnya kepada dia, insya Allah pasti mendapat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sama pertanyaan yang sama. Nah, dia lalu menceritakan di mana sebelum Abuya mengamalkan ajaran tauhid tasawuf kesucian, beliau ragu mengenai kehidupan, masalah masa depan, rezeki dan lainnya. Jadi setelah Abuya mengamalkan ajaran tasawuf dan kesucian, dia mulai mengenai kehidupan masa depan, bahkan kehidupan Abuya berubah, di mana awal-awal Abuya ragu masalah rezeki, sehingga Abuya bisa pernah buka dokong dan sebagainya, dan juga Umi Musjok, Umi dan sebagainya. Jadi menjadi ibadah bagi saya murid-murid, dan bahwa permasalahan kami juga sama yang dialami oleh Abuya, itu lagu deh mengenai kehidupan masa depan, rezeki, lagu deh. Kita lagu deh tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita cok pelajaran bagi kita yo. Jadi tengok katanya Abuya selalu menceritakan yang demikian. Karenanya adalah pelajaran bagi yang paling baik bagi kita yo, yang bahwa betul-betul kita mengamalkan ajaran tauhid tasawuf dan kesuciannya, maka kehidupan dayonya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa depan, rezeki dan lainnya. Tapi saya coba dalam hati, bagaimana Abuya saya melihat kita latih pada diri kita. Jadi ini pelajarannya yang paling baik bagi diri kita. Tapi pokoknya saya lagu uji tentangnya, oke? Saya dalam kali ada Abuya lebih gula-gula, pengajian sering dengan undang-undang, bahkan Abuya undang-undang baru bapak itu baru 25 tahun Abuya perjuangkan tauhid tasawuf kesucian, sebelumnya Abuya ini kehidupan sebagainya diceritakan. Berarti dinamakan gaya kerja sebuah pelajaran ilmu yang bagi kita ini bahwa betul-betul dengan ajaran tauhid tasawuf kesucian yang betul-betul saya mengamalkannya, maka Allah Taala yaitu mempermudah jalan kehidupan dayo. Bagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan dunia. Nabi tanya adalah boleh mengenai kehidupan, dan Allah Taala memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalian bagi depan aku ya rezeki banyak dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Yang rezeki dia kadang-kadang nggak tempuh dengan saja, ada orang di jalan sekian kadang-kadang rezeki dia. Setiap bulan ada kadang buat lah, punya bulan ada di program apa itu mungkin kan rezeki yang mana kira-kira apa yang kamu buat. Jadi mulainya itu tujuh rezeki kepada bulan karena tujuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sih bila mana kayu patuh taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, maka makhluk alamnya tunduk kepada yang mana yang gawe sekian demikian wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya oleh dirinya harus jadi ibadah ucapan-ucapan umum kita amalkan dalam kehidupan dalam sehari-hari. Hanya menunjukkan bahwa pakon oleh luduan buat mentong lundia tetap makalah abia, tetap makalah abia dan tidak menadi. Hanya lumba aku lagi. Hanya kena penyebab. Hanya kena penyebab. Makanya terkadang juga jiwa abia orang pokoknya di masa awal. Pokoknya kemudian pimpinan pesantren, pimpinan tarekat tau. Tapi pokoknya mentong, dia muka bakung, umi ngonya, goreng. Ketika mulai diperjuangkan adanya lalu terbuka. Maka oleh diri kita jadi itibar bagi kita ini isyarah abu ya. Takut titik uang boleh maka dah tu boleh dong kalau kita cukup buku kitab kabur macam-macam kan tu. Nyawa kita baca dek tanya hampir sama mana berkaitan tu. Takut yang tu mengat isyarah abu ya ni mengat satu. Oh tanya abu juang dek abu ya. Mak dong dia abu juang dia. Kau lagu dah yang kita biar. Cok lo kita minta dalil yang kuat adanya. Aneh ya. Cok lo kita buku. Ada buku kuat dia kita kuat adanya biar kata kemuno adanya. Karena waktu dia tunggu kena duduk kita agak lembut dah mulai kupu dia mulai patih tengok yang tunggu. Dia tak ada ni. Takut dia. Yang perlu dia contoh dia pakon itu dong batang keren. Karena ilmu bawa ada nanya pesantren. Baik dia menggalai, baik kadoh tengok. Karena ini memang pesantren untuk baca kitab tu. Bayang tu baca kitab apa kena nak kaya buku. Hanya lah elok. Makanya oleh diri dia. Nama apa tu? Yang isyarah lagi dia kita apa? Yang bahasa isyarah ni. Ya, bahasa isyarah kena. Hanya dikelantung dia punya kana yang lari. Nyo tu ka berdua awak ka, tu dah jatuh kitab ni kitabnya. Kalau dikelnya, tapi hang dikeun kana dia apa dia? Bertentangan kepada ini. Karena ilmu ini penting ni. Yang contoh bukan banyak. Dan bawa banyak bukan ada abu ya. Tunggu yang berani dia pegah. Abu ya nya mana dengan profesor Kiai Jamal, Abu Nasir, Abu Muadi. Yang mana kita yang abu ya. Dan jauh langsung berani yang karena ilmu yang abu ya bahwa lahir abu ya. Ilmu yang punya lain. Karena waktu itu kalon, lalu buka jamaah. Tidak kena kalon yang punya berdidik murid banyak. Yang malim lagi nyo cara gini, yang jahat lagi nyo cara, yang pejabat lagi nyo, yang biasa lagi nyo cara. Kalau buka ilmu cara lagi nyo. Makanya kalau abu dia anak awaknya, anak itu khusus dunia, anak itu bukan bawa ya. Baik abu profesor dan sebagainya. Ada kita buat apa nanti? Kulkahnya hanya jadi penemu fitnah dan abon alat yang bukan ada kebuyongan. Ya, ada apa nanti? Ada apa? Berarti karena aku bisa membuat seminar, anak mulai buat seminar. Berarti internasional, ASEAN dan beberapa anak bisa buat seminar. Ya, mana dibuat oleh Pak ditahan. Kagak galak lo narik lo dulu. Tidak bisa. Anu untuk peka bulan ada tuyul bukan tertarik bulan. Oh ya. Maka pun kena biar jawabannya. Doktor profesor itu dia alim di bidang usul fiqh.
Nah, dia bilang usul fiqh. Maka dia bertemu profesor. Palingan yaitu Abu Jamal, pokoknya malim di bidang akidah. Maka keperjuangkan putih. Maka dia punya angkatan dewan. Nah, palingan yaitu Abu Nasir, pokoknya malim di bidang dakwah. Nyokoknya tengok dakwahnya bahwa umum becak saya dong. Abu Nasir dakwah. Paling Abu Mawardi Wali, pokoknya yaitu malim di bidang istiqamah. Maka ada pulang-pulang bukan pengen Pak Ulai. Ada betul. Ada pulang-pulang. Pak Ulai ini ambil dari istiqamah. Palingan menarik Abu ya malim di bidang tauhid tasawuf dan kesucian. Yang menyakitkan itu kalau dibuka kita akan yang menyakitkan itu. Yang punya itibari. Kena banyak berarti berbeda-beda. Hukum mana ini? Malimnya berbeda-beda. Karena kelebihan masih masing. Maka tujuh waktu nyawakannya. Ketika dia pegahnya, baik menyakitinya lagi lupa kau menyakiti kau deh, awak deh. Ibu puno kita nyawa baik menyakiti cara menyampaikan. Karenanya mandu datang dari Allah baru. Jadi lagi kan cara mendidik ibu dia. Yang lagi lupa kan kita lucu ada orang yang kita doa di balik. Anu buka. Karena tu cinta luka lo tidak kenal. Cinta luka lo tidak kenal anak lo boleh. Itu maknanya maka lo buka bawa tapi tidak tahu. Nah, pada keperlihatkan lo bagi dana wajan bawa wajan. Berarti tunggu tahun nanti mau mana? Jabat ya. Gua aman. Ane itu jaga punya istri mana dua muka. Hah? Tunggu bakar. Tunggu bakar dua muka inong ya. Wajan lagi jaga abu yang bakar inongnya ane itu jaga dengan kantor istri kita kami. Hal yang tahu tu. Bakar tahu tu. Ada di dia abu yang ada dulu. Ada lagi tu ini. Kamu punya abu yang ini. Kalau ini ketong, mama ketong. Berarti ketong tadi selalu dia apa ya, inongnya hanya dia tapi hanya ditinggal. Kalian kalau you tanggapi daripada Perus. Kalian tanggapi pada yaitu Abu Naradi. Berarti kepulumah pak kita, dan harus namakan sabar. Kon kau lagi yang ikut dari kebakaran belum? Kon kau. Bukan kau lagi hauna sabar. Jadi mikir ada nama nanti dia aku ya buah-buahan koyo dengan kalau kita hukum di. Hauna makan sabar. Pada ini kesalahan dia. Pakon inong lewat tim dia buat kebaikan. Salah dia. Banda tu inong dia. Banda mawi inong dia. Nyopah dia udah pelatawi. Nyona kita itu. Tadonya lagi dia belajar inong kita kawajar lah di dunia. Sedikit kita nyonya. Pemimpin kita mudah mengenai dengan Allah, mengenai dengan nafsu keluarga. Hanya ke yang terjadi. Nah, berarti ingat uangnya jadi itibar mandu kita. Yang cocok pelajaran dengan itu, yaitu lah ya. Cara yang mendidik, yang boleh kau nawak dia itu. Yang lagi buka apa? Oka kenal wali tandangan si anak itu buka buka kita tengah. Pada jika apa ya, buka apa outfit? Ada terjadi namanya. Buka apa outfit? Begitulah saya kalau Abu yang berikut begini sekarang ini. Tadi saya bisa itibar pada diri kita tujuan adalah Allah sebab karena Abu yang hana ini bakoknya nyonya salah juga di iman dia jamaah di kampung jamaah ini lagi nanti. Dan yang lagi ada kau yang berayu dia salah itu atau kena fitnah. Lagi Abu yang ini lagi. Paham kan? Maka oleh lu Tuhan cawong anak cawong, lagi ulu ibu bodoh baca makalah Tuhan makalah. Nah kalau tak lu kalau tak mana tu nak? Bohjit dibaca bohjit dituang anak itu campur pada buku. Anak ni pakai asbab. Jadi kalau tanya orang, apa anak itu pada aja ini? Ni anak mah ada kalau buku mana mesti bukunya anak. Ragu dia. Maka mereka anak dia apa? Tak dia apa? Maka dia jalan agama. Mana lu ni nak? Tapi anak lu ni nak. Bahawa moen. Makanya agama kalau ini dah penyebab karena belum paham ajaran tasawuf bersufi
Tapi nak kena paham ajaran tasawuf sufian, be Allah Tuhan yang wate putih akan tu mengenai. Insya-Allah. Keinginan-keinginan yang tujuan Allah tu. Hanya ke yang lagi mana apa ada yang ada dia pun kantor itu yang ini nah. Di sini lagi ada yo. Orang itu anak pun dapat bukan ini apa yakin ini. Ada lagi makanya oleh diri kita. Dan oleh diri anak ikhlas apa ya pun. Betul sih hotel apa ya. Nyau ninggal kena minyak hono. Ikhlas itu anak apa itu. Ini yang itu didikan daripada tasawuf sufian. Yang contoh ini lagi nah. Kalian ayat bulan makhlukul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak kuciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, maka yang maksud oleh Allah la ya'rifuni. Hanya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah dan untuk mengenal Allah Subhanahu. Maka orang yang beribadah, orang yang dekat dengan Allah, makanya alamnya diciptakan umurnya. Yang kena hadisnya muno diciptakan Muhammad Muhammad itu daripada segala alam. Bagi adik-adiknya, Kalau bukan karena engkau kalau karena bukan engkau, kalau karena bukan orang yang berimannya bro, yang alamnya hanya engkau. Paham? Yakinnya maksudnya. Yakin makanya orang-orang yang imannya kamil itu alamnya dulu bangunan. Yang itu lagi apa? Buah ini no kada ke paju apa ya? Padi no kada ke paju apa ya? Ungkut takonyo kada ke paju, dipa guru dalu kada ke paju apa ya? Dulu kan. Nah, yang orang yang kekenino Muhammad yang dimaksud di dalam ajaran sufi, orang imannya kamil. Kalau di dalam ilmu fikih adalah Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lagi yang maksud. Adanya ada salah, makanya salah hukumnya. Ya, paham? Kalau paham itu nak makhluk kulina, jadi yang maksudnya itu. Makanya ada lebih paham ayat, ada lebih paham hadis makan. Yang akan anak tunggu katanya tau. Anak tunggu katanya. Makanya baik mungkin hadis palsu. Ada nama hadis bota kuat ke pohon. Tunggu katanya hadis. Ya, makanya jin ada nak kuat, nak beda ini. Tapi nyekat palsu salah. Makanya oleh diri kita yang lagi berkaitan ayat nama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ke apabila kanyo bisa lagi dengan iman kanyo kangen, iman kanyo baik, ibadah kanyo baik, akhlak kanyo baik. Pak kayangan, bolumo, boiti, bukame nya umumnya. Anak kecil, anak kau untuk kape na, kau untuk kape. Maka kan tujuh kau kape na, mati lagi kau tujuh ada apa? Baru hukum punya tu. Kali dia umum kape apa pada waktu kata kita, kata kita karena waktu yang kape itu ya. Jadi karena itu, ada apa anda? Ada tidak budaya kafe. Maka boleh mulanya. Apa tu lampu, maka lampu pulang. Yang kafe syirik ini. Maka dia dah lupa. Maka Yohana kita tu dalam ajaran tu tabi-tabi kita dalam mulut. Tabi kita dalam mulut. Maka dia kelah titi nurakano uprah tujuh haluh yang kaluh. Jadi yang hukum. Haluh pemahaman agama kita kalau lalu lalura. Ada pembeda-pembeda. Makanya harus melihat itu dengan nur, dengan cahaya Allah sebab. Nah, makanya oleh diri kita harus kita pahami dalam kehidupan kita. Makanya ikutilah ayat, pahami, amalkan dalam kehidupan kita. Kau baru, ya nak? Kau dulu. Butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan kemudiannya masalah ibadah. Salat. Sembahyang isya berjamaah. 8 lagi ke sembahyang ikan malam. Sembahyang subuh berjamaah. 8 lagi ke sembahyang di malam suntuk. Jadi sungguh banyaknya pahala bagi orang-orang yang hatimnya sangat rukuk, kecuali kaum wanita yang dikhususkan, yang wajib itu urang agama. Oleh yang sembahyang sunat fajar, nyo cabang lebih lahiri sekalian alamnya, nyo kagin alamnya kalangin ngambungo, beserta ici. Jadi mumpung sinan ditanya
dalam tamita kerajaan Allah sebenarnya anak besar. Yang penting. Mujur Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Saja dia sama lagi alam dan siri-siri. Dia sungguh sangat raya. Mak tamita macam siapa untuk dakwahnya sungguh sangat sulit. Tapi di Allah dengan bersembahyang sunat fajar, 7 pahala, apa lagi alam dan sisi. Jadi bagaimana dibantu hukum urung-urung yang hantimnya berjamaah mereka itu dalam mencari kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau baca hukum yang kira ditupai oleh manusia ni pahala berjamaah sembahyang subuh dengan isya. Bit-bit tidak berjamaah watai luanyan walau diui dengan tuut ditingaihan. Jadi pertanyaan oleh Tuan Pak Gulai, kita yang dimaksud dengan lebih raya dari alamnya dan terisi. Ya, moga-moga urung-urung kita menjadi giat. Walaupun di balai, walaupun di masjid, sungguh senang lupa urung-urung yang macam saja. Kecuali sakit, kerana halangan, kalain. Jadi, tanya penjelasan Pak Gue, pastikan hukum dari lebih baik dari alam dan seisinya. Dan semoga nama manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tanyo takut mulai hukum fikih. Nyo tanyo le. Hukum tanyo sembahyang jamaah. Hukum ni saya sembahyang jamaah. Yang sabu hadis itu berlian, yang hadis itu berlian, yang YouTube rumah Nabi bagi orang yang hanya jauh dia, ada para sahabat. Hai Ali, dapat kaya, rumah di mereka itu yang hantin dia berjamaah. Tidak mempunyai sunat berlian. Nah yang apabila dipukul di hero dalam beberapa kampung, nyoglah pembedu. Olehnya, ia berdasarkan 27 derajat, sunat makan. Ya, jadi bagaimana tindakan ataupun ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka itu yang sehat badan tapi hati. Makanya oleh diri kita harus pahami. Udah pahami pahala hidup di Allahnya karena kita ikhlas. Karena ikhlas. Makanya oleh diri kita tanya sembayangan hanya hukum fikih itu baru kita tahu. Coba tahu bagaimana kiri. Berarti bau kondisinya yang anak tindaknya yang dihukum oleh Allah di yaumil akhir dari akhirat. Buat di dunia kau dihukum oleh Allah. Maka nahan ada kira-kira. Berarti oleh diri kita kajak sembahyang, salat berjamaah. Salat berjamaah. Tapi waktu kita kajak kenan apabila tujuan dan pahala Allah, yang kasih. Karena korle ibadah untuk mendekati Allah, beribadah kepada Allah. Karena tujuan ibadahnya hanya untuk selain Allah. Paham? Udah jangan lain kan. Yang dimaksud masalah ikhlasnya kita kayak ikhlas. Kejaran kayak minta buku di lamri yang boleh di depan. Tetapi nya kapati ini karena keuntungan yang akan didapat. Berarti yang lainnya tak pun ka ikhlas. Tadi yang disebut pertanyaan ini pasti hukum ni bahwa rujuk pahalanya lagi ibarat dunia. Sisinya. Hukum dunianya unyu galak ke dunia kon gembira. Gembira. Ketika kita nyawa tidak salat jamaah subuh ataupun isya, gembira ketika niat. Gembira ketika niat hati. Gembira berarti kalau pahala. Berarti hanya gembira berarti anak itu pada apa kalau ini tegur diurus dengan kita ada jamaah ni tidak. Ini anak itu arti yang dosa lo kan. Yang dosa lo kan. Berarti jo gembira makna itu kalau kepada Allah. Nah, lagi ibarat kanyo tadi kapeng. Obat tadi kapeng mumpuk peng gembira karena kamu mumpuk peng. Kamu mumpuk peng gembira. Karena kau kadis peng macam tapi itu yang di anak itu alhamdulillah paham. Berarti itu anaknya oleh diri kita. Tapi kalau dalam tasawuf ibadah kita
harus melihat itu dari Allah. Ibadah kanyo harus melihat itu karena Allah. Maka mane kanyo orang-orang yang telah bertasawuf minta balasan pada Allah. Minta balasan pada Allah. Maka kunci kanyo harus pegah lagi nanti untuk semangat bersungguh-sungguh kanyo untuk mendekati dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini untuk bayar jamaahnya tadi. Subuhna, maghribna, isyana, asana. Ini hati hana dengan Allah. Maka lahirlah penyakit ini ujub, ria, sombong, dengki, ragu mengenai dengan kehidupan. Ini perkara amalan kita yang kuno hana nilai di sisi Allah. Ya, hana nilai di sisi walaupun kita nak saja salat Jumat. Pada kita nak salat jamaah. Maka penting tatanya supaya kita diterima di sampingnya kita saja jamaah. Ya kalau Pak Guru kita nyoba Abuya, soalnya tapi lumayan berjamaah, berjamaah. Nah, kalau supaya tapi berjamaah. Ya, saya ikuti ya, saya ikuti. Nah, akhirnya itu oleh diri kita juga budayakan, mantul jamaah deh, cukup. Pokoknya deh, ada yang ikut, ada itu sama. Ada aku cuma tunggu aku nak, isya aku nak, mungkin aku itu sama aja. Banyak tu, nyonya anak kita nak tu, cukup mana kita nak. Nah, yang ini, makanya, bedanya aku ikuti guru. Nanti di belakang pun awak dah buku. Nah, hanya kita juga ikuti guru. Mungkin halakah tu kok, sekamah. Sosial nana mengatakan itu. Dia itu budaya guru kita mana? Beta belakang ada dengar nah. Beta belakang ada dengar jangan kemai. Nyapa pun kita belakang dengar. Karena hati dia hana pak guru. Hati dia hana pak Allah Subhanahu. Hanya itu dua boh. Ini yang boleh pak. Hati dia pak roh dia. Kon pak Allah dan kon pak guru. Kon pak guru. Hanya ke yang lagi kan kita nyoba boleh kita sampaikan. Dino kadit kita nyoba mati. Kadit lah. Kadit. Bisa jadi pelapi. Panjang masalah. Ada kedua di bawah itu enggak gede. Oh, beda dengan daripada gede kayak ana. Karena menyodak forum lebih rayu, dia lebih mendalam dah. Hidupin hadi, hidupin ayat, hidupin sebab, hidupinnya hidupin cihlu. Memang menyuruh forum katanya, agak kamu ada. Kadit, tak mati.